When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope is left in me. I can see what comes my way. Lombok merupakan pulau yang berada di sisi timur Pulau Bali dan sisi barat Pulau Sumbawa. Ya, pesona dan keindahan pantai dan laut dengan berbagai jenis ikan, serta hamparan karang di bawah laut Lombok menjadikan banyak orang menyebutnya sebagai surga di bawah laut. Eksotisme keindahan Lombok tidak berhenti sampai di laut saja. Keagungan Gunung Rinjani juga menjadi daya tarik Lombok yang begitu memukau. Selain dianugerahi keindahan alam, masyarakat di Pulau Lombok juga masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang menjadi pedoman warga dalam berperilaku sehari-hari. Outraders, kali ini olahraga tradisional akan mengajak Outraders untuk berkunjung ke wilayah Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat dipenuhi dengan berbagai destinasi wisata seperti Pantai Senggigi, Taman Narmada, Hutan Sesaut, Pantai Batu Bolong, Bukit Malimbu, dan juga Pantai Sekotong dengan berbagai gili atau pulau kecil di sekitarnya. Serta masih banyak lagi destinasi wisata lainnya. Saya berkesempatan untuk mengunjungi kawasan Sekotong Barat, tepatnya di Dermaga Tahun. Di tempat ini masyarakat Lombok mulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan dan melestarikan satu olahraga tradisional, yaitu gasing. Outraders, saya akan melihat serta mencari tahu bagaimana sejarah, cara membuat gasing, cara memainkan, serta nilai filosofi permainan gasing bagi masyarakat di kawasan Lombok Barat. Untuk itu saya menemui tokoh masyarakat Desa Sekotong Barat yang aktif memainkan gasing dan sekarang giat melestarikan serta membina generasi muda bermain gasing. Ya, kalau sejarahnya dan gasing dari Lombok, dari batu kecil saya pakai buah kayu dulu. Pertama-tama kali. Terus nenek moyang kita terus dibikin kayu pakai parang gitu. Tak gitu bikin tali apa namanya itu, pisang dulu. Kalau sekarang benang. Nah, kalau dulu bahan pisang dipakai diginiin. Ya memang ya banyak, Pak. Tempat-tempat yang lain memang tradisinya di Lombok, bukan di sini aja. Di seluruh Lombok ini tradisi. Nah ini, kalau di sini, daerah di sini, Pak, terlalu kecil. Kalau di Lombok saya, sendiri di Lombok Timur tuh besar-besar pakai. Besar. Nah itu. Tapi kalau di sini nggak mampu, anak-anak yang di sini tidak mampu pakai yang besar. Nah, sebab apa? Kayunya terlalu besar, Pak. Berat.
Outriders, setelah kita mengetahui sejarah olahraga tradisional gasing di Lombok, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak melihat langsung atraksi permainannya. Beruntung, pada saat saya mengunjungi dermaga tahun, anak-anak kecil di sini sedang begitu asyik dan bergembira bermain dan bertanding gasing. Menurut M. Denny Mayadi, selaku Kepala Dusun Tahun, Desa Sekotong Barat, meskipun di masa new normal pandemi COVID-19 yang melanda, kegiatan olahraga tradisional gasing masih dapat dilaksanakan dengan baik, asalkan menerapkan aturan protokol kesehatan. Nah, Outriders, gimana? Sudah lebih mengenal mengenai gasing yang ada di Kota Lombok? Selanjutnya kita akan tahu lebih banyak mengenai cara dan juga aturan permainan dalam gasing khas Kota Lombok. Ini dia. Pada olahraga tradisional gasing di Desa Sekotong Barat ini, dalam memainkannya terdapat 2 jenis jari pemenang. Ada pemandangan menarik dan lucu yang saya lihat di sini. Ketika gasing sedang berputar, anak-anak akan maju mendekati gasing dan melakukan gerakan joget atau tarian yang biasa disebut dengan mengecak. Setiap kali ada anak yang berjoget disambut riuh-riuh warga yang menyaksikannya. Terhibur dengan lucunya aksi anak-anak pemain gasing ini. Jadi cara permainannya itu pakai waktu kalau di turnamen. Waktunya itu cuma 30 menit. Dalam waktu 30 menit itu yang mukul harus, itu harus dia itu fokus sama waktunya. Biar dia waktunya itu tidak dicuri sama yang ngorong gitu. Jadi pemenang dalam permainan itu harus poinnya itu paling tinggi, tertinggi poin. Dia tidak dicuri waktu dalam segala bentuk gitu. Baik di waktu mukul, di waktu ngorong, itu harus dia bisa mempertahankan mukulnya itu bisa poinnya lebih tinggi. Ya dari awalnya itu kan kita pakai undi. Siapa yang menang undi, dia yang menentukan mau mukul atau ngorong gitu. Setelah yang menang itu maunya mukul, berarti dia mukul dalam waktu 30 menit. Dalam teman grupnya itu cuma 10 orang, yang dipakai 7. Nah, selanjutnya yang 7 itu harus mukul sampai waktunya itu habis. Jikalau yang orang itu menang, berarti waktu yang mukul itu dicuri sama yang orang. Yang orang harus mukul gitu kan. Lomba gasing di Desa Sekotong Barat biasanya dilakukan di wilayah yang terdapat tanah datar agar gasing dapat berputar dengan sempurna. Permainan atau lomba gasing biasanya dilakukan berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya sebagai ajang silaturahmi. Kehangatan dan keceriaan anak-anak dalam memainkan permainan gasing sangat terasa. Hal ini juga dirasakan oleh seorang turis asal New Zealand, Roy, yang saya temui ketika sedang mengunjungi dermaga tahun Lombok Barat. Well, it's good to see the children having fun, but very dangerous because they throw a great big bloody thing at me. When they do like that, oh, maybe dangerous. So many children all together having fun, and it's good to see. Yeah.
Nah, Ortrader, setelah kita melihat asal-usul gasing di Kota Lombok, kita jadi tahu nih ternyata seperti itu ya sejarahnya. Tapi kalau kita lihat, ternyata bentuk gasing di Kota Lombok ini berbeda ya dengan gasing yang biasanya kita lihat pada saat kita masih kecil. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melirik pembuatan gasing di Kota Lombok itu seperti apa sih? Yuk kita lihat. Dalam olahraga tradisional gasing di Indonesia, banyak ditemukan berbagai jenis atau ragam bentuk maupun bahan baku pembuatannya yang tergantung dari daerahnya masing-masing. Pada dasarnya, gasing terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Di Solo, Jawa Tengah misalnya, gasing terbuat dari bambu yang porosnya diberi kayu di bagian kepala dan kakinya, serta mampu mengeluarkan bunyi-bunyian. Sementara itu di Pulau Bali, tepatnya di Desa Goblek, gasing terbuat dari 2 bahan material utama, yaitu kayu dan besi dengan ukuran yang besar. Jika dilihat dari gasing yang dimainkan oleh anak-anak di Desa Sekotong Barat ini, gasing terbuat dari kayu dengan ukuran yang tidak begitu besar. Ortraders, untuk mengetahui lebih jelas mengenai cara pembuatannya, saya akan mengunjungi pengrajin gasing yang ada di Desa Sekotong Barat. Memang kalau saya katakan kesulitan itu memang ada juga yang sulit kalau ada kayu yang banyak gimana ya, mata-matanya gitu. Banyak anunya, ada sulitnya sedikit tapi kita kan udah tahu kelemahannya kayu itu. Kita pakai dah. Ini yang saya buat pakai ring shaker ini. Akhirnya nggak begitu sulit lah gitu. Ada berapa jenis gasing di Lombok ini menurut Bapak? Kalau jenisnya saya sebutkan, ada nama gasing bebek, ada gasing GBK katanya, Bagik Polak. Keluaran Bagik Polak itu GBK itu. Ada gasing payung, mangkok, sejenis ini. Nomor 10, nomor 7, ada juga namanya. Harapan saya mudah-mudahan ditanggapi sama pemerintah. Pemerintah dia soalnya kan budaya Lombok. Setiap kita mengadakan lomba gangsing, kalau kita masukin proposal supaya ditanggapi itu aja. Supaya ada anu lah gitu untuk meramaikan kampung saya, Dusun Gili Genting ini. Wah, luar biasa ya Ortraders, komitmen dan dedikasi yang diberikan oleh pembuat gasing ini dalam upaya melestarikan permainan tradisional gasing. Tentunya diperlukan dukungan dari kita semua untuk turut melestarikan budaya Indonesia ini agar tidak hilang di tengah era modernisasi. Permainan tradisional gasing di Pulau Lombok tidak hanya ada di wilayah Lombok Barat saja. Pembuat dan pemain gasing juga dapat ditemui di wilayah Lombok Timur dengan karakteristik gasing yang berbeda dengan yang ada di Lombok Barat.
Setelah melihat keseruan permainan gasing, tentunya ada makna-makna tersendiri dalam setiap putaran gasing dan juga aturan dalam memainkan gasing yang ada di Kota Lombok ini. Tapi apa sih makna dan juga filosofi dari permainan gasing ini? Ini dia. Permainan gasing yang seru dan menggembirakan bahkan sering membuat pemainnya tidak sadar berapa lama waktu yang telah terlewatkan. Meskipun demikian, permainan ini memiliki makna atau nilai filosofi di balik setiap gerakan maupun aturan yang ada. Setiap kali pemain melepaskan gasingnya ke tanah, ternyata gerakannya bermanfaat bagi kesehatan. Putaran gasing juga memiliki makna yang menggambarkan kehidupan. Putaran gasing yang terlihat cepat dan tiba-tiba di awal biasanya tidak akan bertahan dan berputar lama. Namun gasing yang berputar tidak terlalu cepat di awal namun memiliki kestabilan gerakan dan bertahan lamalah yang menjadi pemenang. Seperti kehidupan yang tidak selalu tentang kecepatan waktu, tapi tentang keseimbangan dan kestabilanlah yang diperlukan. Mungkin dengan tradisi yang ada di sini seperti gasingan itu sangat membantu dan menghibur masyarakat yang di sini terkait masalah COVID ini. Ya, mungkin untuk kedepannya kita akan terus meningkatkan tradisi yang sangat unik ini yang ada di Dusun Taun, Desa Sekotong Barat. Kalau masalah permainan gasing ini turun-temurun dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu. Dulu kita pernah mengadakan tiap tahun acara event gasing ini cuman hanya lokal aja, sifat lokal aja. Kita sudah rembuk sama semua masyarakat di sini dan kita akan lestarikan lagi ke depannya supaya tiap tahun kegiatan gasingan ini akan tetap berjalan. Ortrader, selesai sudah kita mengenal satu lagi olahraga tradisional dari Indonesia, yaitu gasing dari Kota Lombok. Semoga dengan kita lebih mengenal, kita juga dapat sama-sama melestarikan permainan maupun olahraga tradisional dari Indonesia. Karena untuk melestarikan budaya Indonesia adalah tugas kita semua. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.